Oke guys, welcome back to my channel di Maji Channel. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah Behringer atau mixer Senix 302 USB teman-teman ya. Jadi ini dia fungsinya adalah untuk kita gunakan untuk membuat cover lagu, membuat instrumen karaoke, dan juga memixing sebuah audio gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Maji Channel teman-teman ya. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita bahas lebih lanjut tentang apa itu mixer Senix Behringer 302 USB teman-teman. Nah, jadi ini dia untuk barangnya teman-teman ya. Di sini dia tertulis Senix 302 USB, kemudian di sini ada Senix Mic Prime, Senix Mic Prime ya. Jadi di sini untuk Senix 302 USB-nya ini adalah dia berfungsi ini adalah tipenya ya. Untuk di mic-nya ini baru dia memiliki fungsi untuk kita gunakan untuk jack gitar kita ataupun bagian jack mic kita teman-teman ya. Kita bisa banget gunakan di bagian sini seperti itu. Kemudian juga di sini di sini tertulis Chunseng ya, Chunseng bagian sini. Jadi dia di satu jack ini memiliki dua fungsi sekaligus teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini juga terdapat dua baut untuk bagian mic-nya di sini, kemudian di bagian sini juga ada bautnya lagi dua. Jadi total ada 4 baut di bagian depannya sini ya. Dan di sini juga ada inputnya. Nah, untuk input ini bisa kita gunakan untuk input ke bagian komputer atau perangkat PC kita ya. Misalnya kita melakukan perekaman menggunakan aplikasi Adobe Audition ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk outputnya ini sendiri bisa kita gunakan untuk memasukkan ke salon atau speaker seperti itu ya. Ini berfungsi untuk di bagian outputnya. Kemudian di sini untuk lainnya. Dan di sini ada dua tracknya dan juga ada main mix-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi di sini dia memiliki warna yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda di masing-masing jacknya ini ya teman-teman ya. Ada input juga. Kemudian di sini ada output, ada line, ada dua track dan juga ada main mix-nya gini ya teman-teman. Dan kita bakalan lanjut ke bagian powernya sini. Nah, untuk di bagian powernya sini dia memiliki fungsi sebagai penanda gitu ya teman-teman. Ketika ini sudah sudah connect ya, dan dia bakalan berwarna orange kekuningan gitu teman-teman. Jadi ketika sudah berwarna artinya ini sudah siap digunakan gitu teman-teman. Seperti itu ya untuk kegunaan di bagian lampu powernya sini. Kemudian di sini juga ada bagian headsetnya. Nah, untuk headsetnya ini sendiri dia memiliki fungsi sebagai ada dua gini ya. Yang pertama untuk headsetnya itu berfungsi sebagai mikrofon gini teman. Nah, jadi di bagian mikrofon ini kita bisa banget menggunakan untuk melakukan perekaman suara. Dan kita bisa colokin ke bagian sini, dan misalnya kita ingin mendengarkan atau untuk memonitoring sebuah audio atau instrumennya, kita bisa menggunakan di bagian earphone-nya ini teman-teman. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan kedua-duanya ini dengan barengan teman-teman ya. Caranya adalah kita harus memiliki satu buah audio converter. Nah, dimana audio converter itu adalah memiliki dua cabang gitu dia teman-teman. Jadi kita bisa masukin ke masing-masingnya ini, dan dimana dua cabangnya itu memiliki fungsi untuk di bagian mikrofon dan yang satunya lagi untuk di bagian earphone teman. Sehingga kita bisa menggunakan untuk merekam dan juga kita mendengarkan suara kita secara langsung. Jadi seperti itu ya kegunaan di bagian headsetnya ini. Dengan tambahan satu buah audio converter gitu, kita bisa menggunakan kedua-duanya. Nah, dan untuk selanjutnya di sini kita ada gain juga ya.
Nah untuk gainnya ini kita bisa banget menggunakan ini seperti volume gitu ya. Nah jadi kita bisa gunakan ini seperti volume, dan caranya itu adalah tinggal kita putar seperti ini, dan di sini tertulis plus 10 dan juga plus 60 teman-teman, seperti itu ya. Dan kita bisa banget gunakan ini untuk memutar seperti ini. Nah misalnya di sini sudah pas, kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Nah, di sini untuk di bagian sini ada low, ada high dan juga pan-nya. Nah di sini ada plus 15, 0 bagian tengah, dan juga di sini ada min 15, dan juga ada left dan bagian right-nya di sini. Nah jadi di sini untuk low-nya ini kita bisa tarik ke atas seperti ini, dorong ya, dorong ke atas dan ke bawah juga bisa. Dan untuk bagian high-nya ini bisa kita gunakan seperti ini ya, ke atas juga bisa ataupun ke bawah. Dan misalnya pan-nya ini kita naikkan sampai full ke atas seperti ini juga bisa teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan pendengaran kita ya. Kemudian di sini ada LAN dan juga USB-nya di bagian sini ya. Nah di sini terdapat dua juga seperti ini, from dan juga to. Nah dimana ketika ini diklik dia bakalan lebih ke bawah gitu ya. Nah, jadi dia di USB play, kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan di line in gini teman. Dan ketika kita juga klik ini dia bakalan di pons, dan juga ketika kita klik di bagian to-nya ini dia bakalan lebih menonjol, dia di bagian main mix gini teman. Jadi di sini ada from dan to memiliki fungsi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat seperti tadi. Dan di sini juga ada low, high dan juga bold teman-teman. Nah jadi di sini dia dibedakan dengan fan dan boldnya ini teman-teman ya. Nah di sini untuk low-nya ini dia bisa kita naikkan seperti ini ya. Sama juga di sini ada plus 15, 0 dan juga ada min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini ya. Nah di sini low-nya ini misalnya bisa kita turunkan sampai full, dan high-nya bisa kita naikkan sampai full, dan juga untuk ball-nya ini bisa kita di tengah-tengah seperti ini saja juga bisa, seperti itu ya. Nah selanjutnya di sini ada dua track. Nah di sini ada tune-nya gini. Nah ini ketika kita klik dia bakalan di bagian pons teman-teman. Kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix teman-teman. Nah seperti ini kita bisa klik seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada juga untuk pons. Nah di sini tertulis min dol dan juga max-nya teman-teman. Kita lihat ya. Nah di sini bisa kita untuk putar-putar seperti ini. Nah dimana kita bisa untuk mencari dimana yang bagus seperti dia. Misalnya di sini oke, sudah fix, berarti kita diamkan seperti ini. Dan misalnya kurang, nah kita tinggal bisa gini-gini lagi ya. Nah seperti ini, misalnya di sini sudah fix, sudah bagus, baru kita ke bawah. Nah di sini juga terdapat untuk logo Behringer-nya ya. Jadi Behringer itu dia bentuknya ini segitiga seperti ini, dan juga di sini ada clip dan juga side-nya gini teman-teman. Nah untuk clip dan side-nya ini ada bagian left dan juga right-nya. Ini ada lampu penanda juga ya. Jadi mungkin dia bakalan bercahaya ketika sudah lebih tinggi kiri atau kanannya seperti itu ya. Kemudian ada juga di sini ada USB interface-nya. Dan selanjutnya di sini ada main mix, ada min 0 dan juga plus 15. Kemudian di sini ada dolnya juga teman-teman. Nah jadi di sini untuk main mix-nya ini bisa kita putar-putar seperti ini teman. Nah seperti ini, misalnya di bagian sini misalnya sudah pas, berarti di sini kita fix kan di sini ya, diam di sini dia di bagian sini ya, untuk di bagian main mix-nya. Dan untuk selanjutnya kita bakalan bergeser di bagian line USB-nya ini. Nah, untuk line USB-nya ini dia ada main nodal dan juga max-nya gini ya.
Ini berfungsi juga seperti volume gitu teman-teman. Jadi bisa banget kita putar-putar juga seperti gain dan yang lainnya ya. Misalnya di bagian sini. Oke, misalnya sudah fix, kita bisa putar lagi di bagian sininya. Misalnya sampai min dan juga max, dan misalnya sampai di sini. Nah, ini untuk di bagian mic-nya teman-teman ya. Kemudian di sini klipnya ini, nah dia kan ada warna merah gini ya. Ini misalnya dia sampai berwarna merah teman-teman. Berarti audio yang kita hasilkan itu dia bakalan buruk teman-teman. Jadi kita harus menyeting ulang lagi seperti itu. Makanya di sini untuk kalian memiliki keahlian mixing itu sudah sangat luar biasa banget teman-teman ya. Karena sudah mengerti ini dan itunya ya teman-teman ya. Karena ketika klip ini dia berwarna merah, audio yang dihasilkan itu dia artinya buruk teman-teman. Jadi seperti itu saja ya untuk bagian sini yang bisa saya jelaskan dan yang saya tahu teman-teman. Seperti itu ya. Jadi di sini banyak banget kegunaannya. Kemudian di sini saya bakalan mereview untuk bodinya. Nah, untuk bodinya ini sendiri dia bentuknya itu seperti huruf P ya teman-teman. Jadi seperti huruf P ini. Dan di bagian bawahnya sini dia ada di warna hitamnya ini dia sudah sedikit lecet gini ya, bukan sedikit tapi banyak. Karena barangnya ini juga udah lumayan tua teman-teman, udah lumayan lama, tapi ini masih berfungsi sangat normal teman-teman, seperti ya. Dan di sini juga ada dua bautnya gini ya, untuk di bagian body di sampingnya gini teman-teman, dia memiliki warna silver. Nah, bisa kalian lihat ya, berbentuk huruf P. Kemudian ada lekukan yang halus seperti ini, dan di sini bagian sininya juga dia agak halus gitu ya. Dan untuk selanjutnya di sini juga untuk bagian P yang mungkin P-nya ini kebalik ya. Nah, seperti ini dia memiliki lekukan seperti ini dan memiliki warna yang sama juga, dan ada juga lekukan yang halus seperti ini ya. Dia tidak kotak sempurna gitu. Kemudian di sini juga terdapat dua bautnya gini. Nah, kita lanjut di bagian bawahnya sini. Nah, untuk di bagian bawahnya sini dia memiliki 4 baut gini ya teman-teman. Dan di bagian latarnya sini dia berwarna hitam dan datar teman-teman. Jadi seperti itu, dan di bagian sininya dia agak halus ya, tidak kotak gitu. Nah, jadi seperti itu untuk bagian Behringer Senix ini ya. Dan dia memiliki warna silver, hitam, orange, merah, putih, dan juga warna abu gini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagian bodinya seperti itu, dan ini terbuat dari besi ya untuk bodinya. Jadi meskipun ini kecil dan bisa dibawa kemana-mana, di samping itu dia juga memiliki bobot atau berat yang lumayan berat juga teman-teman. Nah, di sini 302 USB untuk bagian tipenya. Kemudian di sini ada musik group Macau Commercial Offshore Limited, teman. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk bagian jacknya. Untuk jacknya ini yaitu bentuknya itu D, teman. Jadi di sini dia berbentuk D seperti ini. Dan ini buatan Cina, teman, yaitu made in China, teman. Oke, dan selanjutnya di sini ada date code-nya, itu ada S180808534ADV. Kemudian di sini ada N11999, teman. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, ini bentukan dari si Behringer Senix Mixer 302 USB. Oke, jadi juga dia memiliki sebuah spesifikasi, yaitu memiliki distortion CHD 0,013%. Kemudian frekuensi responnya adalah back in dan juga main out, dan juga ada 18 Hz sampai 40 Hz min 1 dB. Kemudian ada 10 Hz 75 Hz plus 0 dB min 3 dB, teman. Kemudian ada stereo line inputnya juga, teman ya. Dan di sini juga ada type RCA Jax Unbalance. Impedance-nya itu adalah 6KL, teman-teman. Kemudian type RCA Jax Unbalance-nya itu impedance 6KL, dan gain range-nya itu adalah plus 20 dB, dan max inputnya itu adalah level min
20 dB, 2 track in, dan impedance-nya itu adalah 20 KL, max input levelnya adalah plus 20 dBu teman-teman ya. Dan di sini juga ada external USB switching power supply, dan ada mains voltage 100 sampai 240 volt. Kemudian power consumption-nya itu adalah 0,9 W, dan power konektornya itu adalah USB Type A, dan untuk konektornya itu adalah Type B teman-teman. Kemudian konverternya itu adalah 16 bit, sample rate-nya itu adalah 48 Hz, dan weight-nya itu adalah 0,38 kg. Jadi beratnya itu lumayan juga ya untuk si bagian Behringer Cenex ini. Dan untuk harganya itu dia memiliki harga berkisar di 1.100.000 teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah bisa banget mendapatkan satu buah mixer Behringer Cenex yang sudah berkualitas seperti ini. Nah, jadi ini dia untuk barangnya teman-teman ya. Di sini dia tertulis Cenex 302 USB, kemudian di sini ada Cenex Mic Prime Cenex Mic Prime ya. Jadi di sini untuk Cenex 302 USB-nya ini adalah dia berfungsi ini adalah tipenya ya. Untuk di mic-nya ini baru dia memiliki fungsi untuk kita gunakan untuk jack gitar kita ataupun bagian jack mic kita teman-teman ya. Kita bisa banget gunakan di bagian sini seperti itu. Kemudian juga di sini di sini tertulis Chunsheng ya, Chunsheng bagian sini. Jadi dia di satu jack ini memiliki dua fungsi sekaligus teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat dua baut untuk bagian mic-nya di sini. Kemudian di bagian sini juga ada bautnya lagi dua. Jadi total ada 4 baut di bagian depannya sini ya. Dan di sini juga ada inputnya. Nah, untuk input ini bisa kita gunakan untuk input ke bagian komputer atau perangkat PC kita ya. Misalnya kita melakukan perekaman menggunakan aplikasi Adobe Audition ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk outputnya ini sendiri bisa kita gunakan untuk memasukkan ke salon atau speaker seperti itu ya. Ini berfungsi untuk di bagian outputnya. Kemudian di sini untuk line-nya, dan di sini ada dua tracknya dan juga ada main mix-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi di sini dia memiliki warna yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda di masing-masing jack-nya ini ya teman-teman ya. Ada input juga. Kemudian di sini ada output, ada line, ada dua track dan juga ada main mix-nya gini ya teman-teman. Dan kita bakalan lanjut ke bagian powernya sini. Nah, untuk di bagian powernya sini dia memiliki fungsi sebagai penanda gitu ya teman-teman. Ketika ini sudah sudah connect ya, dan dia bakalan berwarna orange kekuningan gitu teman-teman. Jadi ketika sudah berwarna artinya ini sudah siap digunakan gitu teman-teman. Seperti itu ya untuk kegunaan di bagian lampu powernya sini. Kemudian di sini juga ada bagian headsetnya. Nah, untuk headsetnya ini sendiri dia memiliki fungsi sebagai ada dua gini ya. Yang pertama untuk headsetnya itu berfungsi sebagai mikrofon gini teman. Nah, jadi di bagian mikrofon ini kita bisa banget menggunakan untuk melakukan perekaman suara. Dan kita bisa colokin ke bagian sini, dan misalnya kita ingin mendengarkan atau untuk memonitoring sebuah audio atau instrumennya, kita bisa menggunakan di bagian earphone-nya ini teman-teman. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan kedua-duanya ini dengan barengan sebetulnya. Caranya adalah kita harus memiliki satu buah audio converter. Nah, dimana audio converter itu adalah memiliki dua cabang gitu dia teman-teman. Jadi kita bisa masukin ke masing-masingnya ini, dan dimana dua cabangnya itu memiliki fungsi untuk di bagian mikrofon
dan yang satunya lagi untuk di bagian earphone teman, sehingga kita bisa menggunakan untuk merekam dan juga kita mendengarkan suara kita secara langsung. Jadi seperti itu ya kegunaan di bagian headsetnya ini. Dengan tambahan satu buah audio converter gitu, kita bisa menggunakan kedua-duanya. Nah, dan untuk selanjutnya di sini kita ada gain juga ya. Nah, untuk gainnya ini kita bisa banget menggunakan ini seperti volume gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan ini seperti volume, dan caranya itu adalah tinggal kita putar seperti ini, dan di sini tertulis plus 10 dan juga plus 60 teman-teman, seperti itu ya. Dan kita bisa banget gunakan ini untuk memutar seperti ini. Nah, misalnya di sini sudah pas, kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Nah, di sini untuk di bagian sini ada low, ada high dan juga pan-nya. Nah, di sini ada plus 15, 0 bagian tengah, dan juga di sini ada min 15, dan juga ada left dan bagian right-nya di sini. Nah, jadi di sini untuk low-nya ini kita bisa tarik ke atas seperti ini, dorong ya, dorong ke atas dan ke bawah juga bisa. Dan bagian high-nya ini bisa kita gunakan seperti ini ya, ke atas juga bisa ataupun ke bawah. Dan misalnya pan-nya ini kita naikkan sampai full ke atas seperti ini juga bisa teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan pendengaran kita ya. Kemudian di sini ada LAN dan juga USB-nya di bagian sini ya. Nah, di sini terdapat dua juga seperti ini, from dan juga to. Nah, dimana ketika ini diklik dia bakalan lebih ke bawah gitu ya. Nah, jadi dia di USB play, kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan di line in gini teman. Dan ketika kita juga klik ini dia bakalan di pons, dan juga ketika kita klik di bagian to-nya ini dia bakalan lebih menonjol, dia di bagian main mix gini teman. Jadi di sini ada from dan to memiliki fungsi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat seperti tadi. Dan di sini juga ada low, high dan juga bold teman-teman. Nah, jadi di sini dia dibedakan dengan pen dan boldnya ini teman-teman ya. Nah, di sini untuk low-nya ini dia bisa kita naikkan seperti ini ya. Sama juga di sini ada plus 15, 0 dan juga ada min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini ya. Nah, di sini low-nya ini misalnya bisa kita turunkan sampai full, dan high-nya bisa kita naikkan sampai full, dan juga untuk ball-nya ini bisa kita di tengah-tengah seperti ini saja juga bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada dua track. Nah, di sini ada to-nya gini. Nah, ini ketika kita klik dia bakalan di bagian pons teman-teman. Kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa klik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk pons. Nah, di sini tertulis min dol dan juga max-nya teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah, di sini bisa kita untuk putar-putar seperti ini. Nah, dimana kita bisa untuk mencari dimana yang bagus seperti itu ya. Misalnya di sini oke, sudah fix, berarti kita diamkan seperti ini. Dan misalnya kurang, nah kita tinggal bisa gini-gini lagi ya. Nah, seperti ini misalnya di sini sudah fix, sudah bagus, baru kita ke bawah. Nah, di sini juga terdapat untuk logo Behringer-nya ya. Jadi Behringer itu dia bentuknya ini segitiga seperti ini. Dan juga di sini ada clip dan juga side-nya gini teman-teman. Nah, untuk clip dan side-nya ini ada bagian left dan juga right-nya. Ini ada lampu penanda juga ya. Jadi mungkin dia bakalan bercahaya ketika sudah lebih tinggi kiri atau kanannya seperti itu ya. Kemudian ada juga untuk di sini ada USB interface-nya. Dan selanjutnya di sini ada main mix. Ada min 0 dan juga plus 15. Kemudian di sini ada dolnya juga teman-teman. Nah, jadi di sini untuk main mix-nya ini bisa kita putar-putar seperti ini teman-teman.
Nah, seperti ini misalnya di bagian sini misalnya sudah pas. Berarti di sini kita fix kan di sini ya, diam di sini dia di bagian sini ya. Untuk di bagian main max nih. Dan untuk selanjutnya kita bakalan bergeser di bagian line USB-nya ini. Nah, untuk line USB-nya ini dia ada main nodal dan juga max-nya gini ya. Ini berfungsi juga seperti volume gitu ya teman-teman. Jadi bisa banget kita putar-putar juga seperti gain dan yang lainnya ya. Misalnya di bagian sini. Oke, misalnya sudah fix, kita bisa putar lagi di bagian sininya. Misalnya sampai min dan juga max, dan misalnya sampai di sini. Nah, ini untuk di bagian mic-nya teman-teman ya. Kemudian di sini klipnya ini, nah dia kan ada warna merah gini ya. Ini misalnya dia sampai berwarna merah teman-teman. Jadi berarti audio yang kita hasilkan itu dia bakalan buruk teman-teman. Jadi kita harus menyeting ulang lagi seperti itu. Makanya di sini untuk kalian memiliki keahlian mixing itu sudah sangat luar biasa banget teman-teman ya. Karena sudah mengerti ini dan itunya ya teman-teman ya. Karena ketika klip ini dia berwarna merah, audio yang dihasilkan itu dia artinya buruk teman-teman. Jadi seperti itu saja ya untuk bagian sini yang bisa saya jelaskan dan yang saya tahu teman-teman. Seperti itu ya. Jadi di sini banyak banget kegunaannya. Kemudian di sini saya bakalan mereview untuk bodinya. Nah, untuk bodinya ini sendiri dia bentuknya itu seperti huruf P ya teman-teman. Jadi seperti huruf P ini. Dan di bagian bawahnya sini dia ada di warna hitamnya ini dia sudah sedikit lecet gini ya, bukan sedikit tapi banyak karena barangnya ini juga udah lumayan tua teman-teman, udah lumayan lama, tapi ini masih berfungsi sangat normal teman-teman, seperti ya. Dan di sini juga ada dua bautnya gini ya, untuk di bagian body di sampingnya gini teman-teman, dia memiliki warna silver. Nah, bisa kalian lihat ya, berbentuk huruf P, kemudian ada lekukan yang halus seperti ini, dan di sini bagian sininya juga dia agak halus gitu ya. Dan untuk selanjutnya di sini juga untuk bagian P yang mungkin P-nya ini kebalik ya. Nah, seperti ini dia memiliki lekukan seperti ini dan memiliki warna yang sama juga, dan ada juga lekukan yang halus seperti ini ya. Dia tidak kotak sempurna gitu. Kemudian di sini juga terdapat dua bautnya gini. Nah, kita lanjut di bagian bawahnya sini. Nah, untuk di bagian bawahnya sini dia memiliki 4 baut gini ya teman-teman. Dan di bagian latarnya sini dia berwarna hitam dan datar teman-teman. Jadi seperti itu, dan di bagian sininya dia agak halus ya, tidak kotak gitu. Nah, jadi seperti itu untuk bagian Behringer Senix ini ya. Dan dia memiliki warna silver, hitam, orange, merah, putih, dan juga warna abu gini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagian bodinya seperti itu, dan ini terbuat dari besi ya untuk bodinya. Jadi meskipun ini kecil dan bisa dibawa kemana-mana, di samping itu dia juga memiliki bobot atau berat yang lumayan berat juga teman-teman. Nah, di sini 302 USB untuk bagian tipenya. Kemudian di sini ada Music Group Macau Commercial Offshore Limited, teman. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk bagian jacknya. Untuk jacknya ini yaitu bentuknya itu D, teman. Jadi di sini dia berbentuk D seperti ini. Dan ini buatan Cina, teman, yaitu made in China, teman. Oke, dan selanjutnya di sini ada date code-nya itu ada S180808534ADV. Kemudian di sini ada N11999, teman. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, ini bentukan dari si Behringer Senix Mixer 302 USB. Oke, jadi juga dia memiliki sebuah spesifikasi, yaitu memiliki distortion CHD 0,013%. Kemudian frekuensi responnya adalah main in dan juga main out, dan juga ada 18 Hz sampai 40 Hz min 1 dB. Kemudian ada 10 Hz 75 Hz plus 0 dB min 3 dB, teman. Kemudian ada stereo line inputnya juga, teman ya.
Dan di sini juga ada type RCA Jack Unbalance. Impedance-nya itu adalah 6KL, teman-teman. Kemudian type RCA Jack Unbalance-nya itu pemilihan 6KL dan gain range-nya itu adalah plus 20 dB dan max inputnya itu adalah level min 20 dB, 2 track in, dan impedance-nya itu adalah 20 KL, max input levelnya adalah plus 20 dBu, teman-teman ya. Dan di sini juga ada external USB switching power supply dan ada mains voltage 100 sampai 240 volt. Kemudian power consumption-nya itu adalah 0,9 W. Dan power konektornya itu adalah USB Type A, dan untuk konektornya itu adalah Type B, teman. Kemudian konverternya itu adalah 16 bit, sample rate-nya itu adalah 48 kHz, dan weight-nya itu adalah 0,38 kg. Jadi beratnya itu lumayan juga ya untuk si bagian Behringer Xenix ini. Dan untuk harganya itu dia memiliki harga berkisar di 1.100.000 teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah bisa banget mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix yang sudah berkualitas seperti ini. Nah, jadi ini dia untuk barangnya, teman-teman ya. Di sini dia tertulis Xenix 302 USB, kemudian di sini ada Xenix Mic Prim, Xenix Mic Prim ya. Jadi di sini untuk Xenix 302 USB-nya ini adalah dia berfungsi, bukan berfungsi, ini adalah tipenya ya. Untuk di mic-nya ini baru dia memiliki fungsi untuk kita gunakan untuk jack gitar kita ataupun bagian jack mic kita, teman-teman ya. Kita bisa banget gunakan di bagian sini seperti itu. Kemudian juga di sini di sini tertulis Chunseng ya, Chunseng bagian sini. Jadi dia di satu jack ini memiliki dua fungsi sekaligus, teman, seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat dua baut gini. Dua baut untuk bagian mic-nya di sini, kemudian di bagian sini juga ada bautnya lagi dua. Jadi total ada 4 baut di bagian depannya sini ya. Dan di sini juga ada inputnya. Nah, untuk input ini bisa kita gunakan untuk input ke bagian komputer atau perangkat PC kita ya. Misalnya kita melakukan perekaman menggunakan aplikasi Adobe Audition ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk outputnya ini sendiri bisa kita gunakan untuk memasukkan ke salon atau speaker seperti itu ya. Ini berfungsi untuk di bagian outputnya. Kemudian di sini untuk line-nya, dan di sini ada dua tracknya dan juga ada main mix-nya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi di sini dia memiliki warna yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda di masing-masing jacknya ini ya, teman-teman ya. Ada input, akhirnya input juga. Kemudian di sini ada output, ada line, ada dua track dan juga ada main mix-nya gini ya, teman. Dan kita bakalan lanjut ke bagian powernya sini. Nah, untuk di bagian powernya sini dia memiliki fungsi sebagai penanda gitu ya, teman-teman. Ketika ini sudah sudah connect ya, dan dia bakalan berwarna orange kekuningan gitu, teman-teman. Jadi ketika sudah berwarna artinya ini sudah siap digunakan gitu, teman-teman. Seperti itu ya untuk kegunaan di bagian lampu powernya sini. Kemudian di sini juga ada bagian headsetnya. Nah, untuk headsetnya ini sendiri dia memiliki fungsi sebagai ada dua gini ya. Yang pertama untuk headsetnya itu berfungsi sebagai mikrofon gini, teman. Nah, jadi di bagian mikrofon ini kita bisa banget menggunakan untuk melakukan perekaman suara. Dan kita bisa colokin ke bagian sini, dan misalnya kita ingin mendengarkan atau untuk memonitoring sebuah audio atau instrumennya, kita bisa menggunakan di bagian earphone-nya ini, teman.
Nah, jadi kita juga bisa menggunakan kedua-duanya ini dengan barengan sebetulnya. Caranya adalah kita harus memiliki satu buah audio converter. Nah, dimana audio converter itu adalah memiliki dua cabang gitu dia, teman-teman. Jadi kita bisa masukin ke masing-masingnya ini, dan dimana dua cabangnya itu memiliki fungsi untuk di bagian mikrofon dan yang satunya lagi untuk di bagian earphone, teman. Sehingga kita bisa menggunakan untuk merekam dan juga kita mendengarkan suara kita secara langsung. Jadi seperti itu ya kegunaan di bagian headsetnya ini. Dengan tambahan satu buah audio converter gitu, kita bisa menggunakan kedua-duanya. Nah, dan untuk selanjutnya di sini kita ada gain juga ya. Nah, untuk gainnya ini kita bisa banget menggunakan ini seperti volume gitu ya. Nah, jadi kita bisa gunakan ini seperti volume, dan caranya itu adalah tinggal kita putar seperti ini, dan di sini tertulis plus 10 dan juga plus 60, teman-teman. Seperti itu ya. Dan kita bisa banget gunakan ini untuk memutar seperti ini. Nah, misalnya di sini sudah pas, kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Nah, di sini untuk di bagian sini ada low, ada high dan juga pan-nya. Nah, di sini ada plus 15, 0 bagian tengah, dan juga di sini ada min 15. Dan juga ada left dan bagian right-nya di sini, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk low-nya ini kita bisa tarik ke atas seperti ini, dorong ke atas dan ke bawah juga bisa. Dan bagian high-nya ini bisa kita gunakan seperti ini ya, ke atas juga bisa ataupun ke bawah. Dan misalnya pan-nya ini kita naikkan sampai full ke atas seperti ini juga bisa, teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan pendengaran kita ya. Kemudian di sini ada LAN dan juga USB-nya di bagian sini ya. Nah, di sini terdapat dua juga seperti ini, from dan juga to. Nah, dimana ketika ini diklik dia bakalan lebih ke bawah gitu ya. Nah, jadi dia di USB play, kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan di line in gini, teman. Dan ketika kita juga klik ini dia bakalan di pons, dan juga ketika kita klik di bagian to-nya ini dia bakalan lebih menonjol, dia di bagian main mix gini, teman. Jadi di sini ada from dan to memiliki fungsi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat seperti tadi. Dan di sini juga ada low, high dan juga bold, teman-teman. Nah, jadi di sini dia dibedakan dengan fan dan boldnya ini, teman-teman ya. Nah, di sini untuk low-nya ini dia bisa kita naikkan seperti ini ya. Sama juga di sini ada plus 15, 0 dan juga ada min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini ya. Nah, di sini low-nya ini misalnya bisa kita turunkan sampai full, dan high-nya bisa kita naikkan sampai full, dan juga untuk ball-nya ini bisa kita di tengah-tengah seperti ini saja juga bisa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada dua track. Nah, di sini ada tune-nya gini. Nah, ini ketika kita klik dia bakalan di bagian pons, teman-teman. Kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix, teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa klik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk pons. Nah, di sini tertulis min dol dan juga max-nya, teman-teman. Bisa lihat ya. Nah, di sini bisa kita untuk putar-putar seperti ini. Nah, dimana kita bisa untuk mencari dimana yang bagus seperti ya. Misalnya di sini oke, sudah fix, berarti kita diamkan seperti ini. Dan misalnya kurang, nah kita tinggal bisa gini-giniin lagi ya. Nah, seperti ini misalnya di sini sudah fix, sudah bagus, baru kita ke bawah. Nah, di sini juga terdapat untuk logo Behringer-nya ya. Jadi Behringer itu dia bentuknya ini segitiga seperti ini, dan juga di sini ada clip dan juga side-nya gini, teman-teman. Nah, untuk clip dan side-nya ini ada bagian left dan juga right-nya. Ini ada lampu penanda juga ya. Jadi mungkin dia bakalan bercahaya ketika sudah lebih tinggi kiri atau kanannya seperti itu ya.
Kemudian ada juga untuk di sini ada USB interface-nya. Dan selanjutnya di sini ada main mix, ada min 0 dan juga plus 15. Kemudian di sini ada dolnya juga, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk main mix-nya ini bisa kita putar-putar seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini misalnya di bagian sini misalnya sudah pas. Berarti di sini kita fix kan di sini ya, diam di sini dia di bagian sini ya, untuk di bagian main mix-nya. Dan untuk selanjutnya kita bakalan bergeser di bagian line USB-nya ini. Nah, untuk line USB-nya ini dia ada main nodal dan juga max-nya gini ya. Ini berfungsi juga seperti volume gitu, teman-teman. Jadi bisa banget kita putar-putar juga seperti gain dan yang lainnya ya. Misalnya di bagian sini. Oke, misalnya sudah fix, kita bisa putar lagi di bagian sininya. Misalnya sampai min dan juga max, dan misalnya sampai di sini. Nah, ini untuk di bagian mic-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini klipnya ini, nah dia kan ada warna merah gini ya. Ini misalnya dia sampai berwarna merah, teman-teman. Jadi berarti audio yang kita hasilkan itu dia bakalan buruk, teman-teman. Jadi kita harus menyeting ulang lagi seperti itu. Makanya di sini untuk kalian memiliki keahlian mixing itu sudah sangat luar biasa banget, teman-teman ya. Karena sudah mengerti ini dan itunya ya, teman-teman ya. Karena ketika klip ini dia berwarna merah, audio yang dihasilkan itu dia artinya buruk, teman-teman. Jadi seperti itu saja ya untuk bagian sini yang bisa saya jelaskan dan yang saya tahu, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi di sini banyak banget kegunaannya. Kemudian di sini saya bakalan mereview untuk bodinya. Nah, untuk bodinya ini sendiri dia bentuknya itu seperti huruf P ya, teman-teman. Jadi seperti huruf P ini. Dan di bagian bawahnya sini dia ada di warna hitamnya ini dia sudah sedikit lecet gini ya, bukan sedikit tapi banyak. Karena barangnya ini juga udah lumayan tua, teman-teman, udah lumayan lama, tapi ini masih berfungsi sangat normal, teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini juga ada dua bautnya gini ya, untuk di bagian body di sampingnya gini, teman-teman. Dia memiliki warna silver. Nah, bisa kalian lihat ya, berbentuk huruf P. Kemudian ada lekukan yang halus seperti ini, dan di sini bagian sininya juga dia agak halus gitu ya. Dan untuk selanjutnya di sini juga untuk bagian P yang mungkin P-nya ini kebalik ya. Nah, seperti ini dia memiliki lekukan seperti ini dan memiliki warna yang sama juga, dan ada juga lekukan yang halus seperti ini ya. Dia tidak kotak sempurna gitu. Kemudian di sini juga terdapat dua bautnya gini. Nah, kita lanjut di bagian bawahnya sini. Nah, untuk di bagian bawahnya sini dia memiliki 4 baut gini ya, teman-teman. Dan di bagian latarnya sini dia berwarna hitam dan datar, teman-teman. Jadi seperti itu, dan di bagian sininya dia agak halus ya, tidak kotak gitu. Nah, jadi seperti itu untuk bagian Behringer Senix ini ya. Dan dia memiliki warna silver, hitam, orange, merah, putih, dan juga warna abu gini ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagian bodinya seperti itu, dan ini terbuat dari besi ya untuk bodinya. Jadi meskipun ini kecil dan bisa dibawa kemana-mana, di samping itu dia juga memiliki bobot atau berat yang lumayan berat juga, teman-teman. Nah, di sini 302 USB untuk bagian tipenya. Kemudian di sini ada musik group Macau Commercial Offshore Limited, teman. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk bagian jacknya. Untuk jacknya ini yaitu bentuknya itu D, teman. Jadi di sini dia berbentuk D seperti ini. Dan ini buatan Cina, teman, yaitu made in China, teman. Oke, dan selanjutnya di sini ada date code-nya, itu ada S180808534ADV. Kemudian di sini ada N11999, teman. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, ini bentukan dari si Behringer Senix Mixer 302 USB. Oke, jadi juga dia memiliki sebuah spesifikasi, yaitu memiliki distortion CHD 0,013%. Kemudian
frekuensi responnya adalah mic in dan juga main out, dan juga ada 18 Hz sampai 40 Hz min 1 dB. Kemudian ada 10 Hz 75 Hz plus 0 dB min 3 dB teman. Kemudian ada stereo line inputnya juga teman ya. Dan di sini juga ada type RCA jack unbalance. Impedance-nya itu adalah 6KL teman-teman. Kemudian type RCA jack unbalance-nya itu berbeda 6KL dan gain range-nya itu adalah plus 20 dB dan max inputnya itu adalah level min 20 dB, 2 track in, dan impedance-nya itu adalah 20 KL, max input levelnya adalah plus 20 dBu teman-teman ya. Dan di sini juga ada external USB switching power supply dan ada mains voltage 100 sampai 240 volt. Kemudian power consumption-nya itu adalah 0,9 W dan power konektornya itu adalah USB Type A dan untuk konektornya itu adalah Type B teman. Kemudian konverternya itu adalah 16 bit, sample rate-nya itu adalah 48 Hz dan weight-nya itu adalah 0,38 kg. Jadi beratnya itu lumayan juga ya untuk si bagian Behringer Xenix ini. Dan untuk harganya itu dia memiliki harga berkisar di 1.100.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah bisa banget mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix yang sudah berkualitas seperti ini. Nah, jadi ini dia untuk barangnya teman-teman ya. Di sini dia tertulis Xenix 302 USB, kemudian di sini ada Xenix Mic Prime, Xenix Mic Prime ya. Jadi di sini untuk Xenix 302 USB-nya ini adalah dia berfungsi bukan berfungsi, ini adalah tipenya ya. Untuk di mic-nya ini baru dia memiliki fungsi untuk kita gunakan untuk jack gitar kita ataupun bagian jack mic kita teman-teman ya. Kita bisa banget gunakan di bagian sini seperti itu. Kemudian juga di sini di sini tertulis Chunsheng ya, Chunsheng di bagian sini. Jadi dia di satu jack ini memiliki dua fungsi sekaligus teman, seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat dua baut untuk bagian mic-nya di sini. Kemudian di bagian sini juga ada bautnya lagi dua. Jadi total ada 4 baut di bagian depannya sini ya. Dan di sini juga ada inputnya. Nah, untuk input ini bisa kita gunakan untuk input ke bagian komputer atau perangkat PC kita ya. Misalnya kita melakukan perekaman menggunakan aplikasi Adobe Audition ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, untuk outputnya ini sendiri bisa kita gunakan untuk memasukkan ke salon atau speaker seperti itu ya. Ini berfungsi untuk di bagian outputnya. Kemudian di sini untuk line-nya. Dan di sini ada dua tracknya dan juga ada main mix-nya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi di sini dia memiliki warna yang sama tapi memiliki fungsi yang berbeda-beda di masing-masing jack-nya ini ya teman-teman ya. Ada input juga. Kemudian di sini ada output, ada line, ada dua track dan juga ada main mix-nya gini ya teman-teman. Dan kita bakalan lanjut ke bagian powernya sini. Nah, untuk di bagian powernya sini dia memiliki fungsi sebagai penanda gitu ya teman-teman. Ketika ini sudah sudah connect ya, dan dia bakalan berwarna orange kekuningan gitu teman-teman. Jadi ketika sudah berwarna artinya ini sudah siap digunakan gitu teman-teman. Seperti itu ya untuk kegunaan di bagian lampu powernya sini. Kemudian di sini juga ada bagian headsetnya. Nah, untuk headsetnya ini sendiri dia memiliki fungsi sebagai
ada dua gini ya. Yang pertama untuk headsetnya itu berfungsi sebagai mikrofon gini teman. Nah jadi di bagian mikrofon ini kita bisa banget menggunakan untuk melakukan perekaman suara, dan kita bisa colokin ke bagian sini. Dan misalnya kita ingin mendengarkan atau untuk memonitoring sebuah audio dari instrumennya, kita bisa menggunakan di bagian earphone-nya ini teman. Nah jadi kita juga bisa menggunakan kedua-duanya ini dengan barengan sebetulnya. Caranya adalah kita harus memiliki satu buah audio converter. Nah dimana audio converter itu adalah memiliki dua cabang gitu dia teman-teman. Jadi kita bisa masukin ke masing-masingnya ini, dan dimana dua cabangnya itu memiliki fungsi untuk di bagian mikrofon dan yang satunya lagi untuk di bagian earphone teman. Sehingga kita bisa menggunakan untuk merekam dan juga kita mendengarkan suara kita secara langsung. Jadi seperti itu ya kegunaan di bagian headsetnya ini. Dengan tambahan satu buah audio converter gitu, kita bisa menggunakan kedua-duanya. Nah dan untuk selanjutnya di sini kita ada gain juga ya. Nah untuk gainnya ini kita bisa banget menggunakan ini seperti volume gitu ya. Nah jadi kita bisa gunakan ini seperti volume, dan caranya itu adalah tinggal kita putar seperti ini, dan di sini tertulis plus 10 dan juga plus 60 teman-teman. Seperti itu ya. Dan kita bisa banget gunakan ini untuk memutar seperti ini. Nah, misalnya di sini sudah pas, kita lanjut ke bagian bawahnya sini. Nah, di sini untuk di bagian sini ada low, ada high dan juga pan-nya. Nah, di sini ada plus 15, 0 bagian tengah, dan juga di sini ada min 15. Dan juga ada left dan bagian right-nya di sini. Nah, jadi di sini untuk low-nya ini kita bisa tarik ke atas seperti ini. Dorong ke atas dan ke bawah juga bisa. Dan bagian high-nya ini bisa kita gunakan seperti ini ya, ke atas juga bisa ataupun ke bawah. Dan misalnya pan-nya ini kita naikkan sampai full ke atas seperti ini juga bisa teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan pendengaran kita ya. Kemudian di sini ada LAN dan juga USB-nya di bagian sini ya. Nah di sini terdapat dua juga seperti ini, from dan juga to. Nah dimana ketika ini diklik dia bakalan lebih ke bawah gitu ya. Nah, jadi dia di USB play, kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan di line in gini teman. Dan ketika kita juga klik ini dia bakalan di pons, dan juga ketika kita klik di bagian to-nya ini dia bakalan lebih menonjol, dia di bagian main mix gini teman. Jadi di sini ada from dan to memiliki fungsi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat seperti tadi. Dan di sini juga ada low, high dan juga bold teman-teman. Nah jadi di sini dia dibedakan dengan pen dan boldnya ini teman-teman ya. Nah di sini untuk low-nya ini dia bisa kita naikkan seperti ini ya. Sama juga di sini ada plus 15, 0 dan juga ada min 15. Di sini ada left dan juga right-nya gini ya. Nah di sini low-nya ini misalnya bisa kita turunkan sampai full, dan high-nya bisa kita naikkan sampai full, dan juga untuk ball-nya ini bisa kita di tengah-tengah seperti ini saja juga bisa. Seperti itu ya. Nah terus selanjutnya di sini ada dua track. Nah di sini ada to-nya gini. Nah ini ketika kita klik dia bakalan di bagian pons. Kemudian ketika kita klik lagi dia bakalan di bagian main mix teman-teman. Nah seperti ini kita bisa klik seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada juga untuk pons. Nah di sini tertulis min dol dan juga max-nya teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Nah di sini bisa kita untuk putar-putar seperti ini. Nah dimana kita bisa untuk mencari dimana yang bagus seperti dia. Misalnya di sini oke, sudah fix, berarti kita diamkan seperti ini. Dan misalnya kurang, nah kita tinggal bisa gini-gini lagi ya.
Nah, seperti ini. Misalnya di sini sudah fix, sudah bagus, baru kita ke bawah. Nah, di sini juga terdapat untuk logo Behringer-nya ya. Jadi Behringer itu dia bentuknya ini segitiga seperti ini. Dan juga di sini ada klip dan juga side-nya gini, teman-teman. Nah, untuk klip dan side-nya ini ada bagian left dan juga right-nya. Ini ada lampu penanda juga ya. Jadi mungkin dia bakalan bercahaya ketika sudah lebih tinggi kiri atau kanannya seperti itu ya. Kemudian ada juga untuk di sini ada USB interface-nya. Dan selanjutnya di sini ada main mix, ada min 0 dan juga plus 15. Kemudian di sini ada nolnya juga, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk main mix-nya ini bisa kita putar-putar seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini misalnya di bagian sini misalnya sudah pas. Berarti di sini kita fix kan di sini ya, diam di sini dia di bagian sini ya. Untuk di bagian main mix. Dan untuk selanjutnya kita bakalan bergeser di bagian line USB-nya ini. Nah, untuk line USB-nya ini dia ada main nodal dan juga max-nya gini ya. Ini berfungsi juga seperti volume gitu, teman. Jadi bisa banget kita putar-putar juga seperti gain dan yang lainnya ya. Misalnya di bagian sini. Oke, misalnya sudah fix, kita bisa putar lagi di bagian sininya. Misalnya sampai min dan juga max, dan misalnya sampai di sini. Nah, ini untuk di bagian mic-nya, teman-teman ya. Kemudian di sini klipnya ini, nah dia kan ada warna merah gini ya. Ini misalnya dia sampai berwarna merah, teman-teman. Jadi berarti audio yang kita hasilkan itu dia bakalan buruk, teman-teman. Jadi kita harus menyeting ulang lagi seperti itu. Makanya di sini untuk kalian memiliki keahlian mixing itu sudah sangat luar biasa banget, teman-teman ya. Karena sudah mengerti ini dan itunya ya, teman-teman ya. Karena ketika klip ini dia berwarna merah, audio yang dihasilkan itu dia artinya buruk, teman-teman. Jadi seperti itu saja ya untuk bagian sini yang bisa saya jelaskan dan yang saya tahu, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi di sini banyak banget kegunaannya. Kemudian di sini saya bakalan mereview untuk bodinya. Nah, untuk bodinya ini sendiri dia bentuknya itu seperti huruf P ya, teman-teman. Jadi seperti huruf P ini. Dan di bagian bawahnya sini dia ada di warna hitamnya ini dia sudah sedikit lecet gini ya, bukan sedikit tapi banyak. Karena barangnya ini juga udah lumayan tua, teman-teman, udah lumayan lama, tapi ini masih berfungsi sangat normal, teman-teman, seperti ya. Dan di sini juga ada dua bautnya gini ya, untuk di bagian body di sampingnya gini, teman-teman, dia memiliki warna silver. Nah, bisa kalian lihat ya, berbentuk huruf P. Kemudian ada lekukan yang halus seperti ini, dan di bagian sininya juga dia agak halus gitu ya. Dan untuk selanjutnya di sini juga untuk bagian P yang mungkin P-nya ini kebalik ya. Nah, seperti ini dia memiliki lekukan seperti ini dan memiliki warna yang sama juga, dan ada juga lekukan yang halus seperti ini ya. Dia tidak kotak sempurna gitu. Kemudian di sini juga terdapat dua bautnya gini. Nah, kita lanjut di bagian bawahnya sini. Nah, untuk di bagian bawahnya sini dia memiliki 4 baut gini ya, teman-teman. Dan di bagian latarnya sini dia berwarna hitam dan datar, teman-teman. Jadi seperti itu, dan di bagian sininya dia agak halus ya, tidak kotak gitu. Nah, jadi seperti itu untuk bagian Behringer sini ya. Dan dia memiliki warna silver, hitam, orange, merah, putih, dan juga warna abu gini ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk bagian bodinya seperti itu, dan ini terbuat dari besi ya untuk bodinya. Jadi meskipun ini kecil dan bisa dibawa kemana-mana, di samping itu dia juga memiliki bobot atau berat yang lumayan berat juga, teman-teman. Nah, di sini 302 USB untuk bagian tipenya. Kemudian di sini ada musik group Macau Commercial Offshore Limited, teman. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk bagian jacknya. Untuk jacknya ini yaitu bentuknya itu D, teman. Jadi di sini dia berbentuk D seperti ini.
Dan ini buatan Cina teman-teman, yaitu made in China teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini ada date code-nya, itu ada S180808534ADV. Kemudian di sini ada N11999 teman. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, ini bentukan dari si Behringer Xenix Mixer 302 USB. Oke, jadi juga dia memiliki sebuah spesifikasi, yaitu memiliki distortion CHD 0,013%. Kemudian frekuensi responnya adalah back in dan juga main out, dan juga ada 18 Hz sampai 40 Hz min 1 dB. Kemudian ada 10 Hz 75 Hz plus 0 dB min 3 dB teman. Kemudian ada stereo line inputnya juga teman ya. Dan di sini juga ada type RCA Jack unbalance. Impedance-nya itu adalah 6KL teman-teman. Kemudian type RCA Jack unbalance-nya itu pemilihan 6KL, dan gain range-nya itu adalah plus 20 dB, dan max inputnya itu adalah level min 20 dB, 2 track in, dan impedance-nya itu adalah 20 KL, max input levelnya adalah plus 20 dBu teman-teman ya. Dan di sini juga ada external USB switching power supply, dan ada mains voltage 100 sampai 240 volt. Kemudian power consumption-nya itu adalah 0,9 W. Dan power konektornya itu adalah USB Type A, dan untuk konektornya itu adalah Type B teman. Kemudian konverternya itu adalah 16 bit, sample rate-nya itu adalah 48 Hz, dan weight-nya itu adalah 0,38 kg. Jadi beratnya itu lumayan juga ya untuk si bagian Behringer Xenix ini. Dan untuk harganya itu dia memiliki harga berkisar di 1.100.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu kalian sudah bisa banget mendapatkan satu buah mixer Behringer Xenix yang sudah berkualitas seperti ini. Nah guys, jadi itu dia pembahasan tentang mixer Behringer Xenix 302 USB. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Maji Channel ya teman-teman. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.